Tangka LPG 3 kg bocor dan meledak. Ayah dan 2 anak yang meninggal dunia sementara sang ibu mengalami luka bakar serius. BNPB yakin banjir Kaligawe Kota Semarang surut. Gusti Purbaya calon pengganti Pakubuwono ke-13. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Sejumlah peristiwa akan mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah toko ban mobil di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kebakaran melanda toko ban mobil di Jalan Ayani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Senin malam. Api menyebabkan bagian atap toko terbakar dan menghanguskan sebagian besar material, termasuk persediaan ban mobil yang ada di dalam. Tim damkar Kabupaten Purworejo menerjunkan 4 mobil damkar ke lokasi. Walaupun sempat mengalami sejumlah kendala, tim damkar berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Yang kebakar materialnya ini banyak dari, kebetulan pelapornya itu dari asbes sama banyak dari kayu-kayu sama kaso-kaso itu. Terus karena ini toko ban kanisir sama pembuatan vulkanisir ban sama tokonya ini kan materialnya banyak dari ban sama ada beberapa bahan bakar juga seperti solar, ada oli bekas juga, jadi yang mudah terbakar. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Namun diduga kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara. Kebocoran gas LPG memicu ledakan hebat di sebuah kamar indekos di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat peristiwa tersebut, ayah dan 2 anaknya meninggal dunia. Sementara sang ibu mengalami luka bakar serius, masih dirawat di rumah sakit. Inilah kondisi kamar indekos di Gang 1, nomor 68, RT 4 RW 1, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, usai peristiwa kebocoran gas LPG 3 kg yang memicu ledakan pada 2 November. Dari keterangan saksi, peristiwa bermula saat keluarga tersebut sedang memasak di dalam kamar indekos berukuran sekitar 2,8 kali 2,8 meter dengan kondisi tertutup. Diduga terjadi kebocoran gas LPG dan terpantik api saat kompor dinyalakan. Korban meninggal dunia bernama Harisan Arka usia 3 tahun, sedangkan ayahnya Fatidotul Ilmi usia 38 tahun dan Raisa Adia bayi berusia 4 bulan. Sementara sang ibu Halimatus Sa'diyah berusia 31 tahun mengalami luka bakar serius dan dirawat di Rumah Sakit Bendan, Kota Pekalongan. Dari peristiwa tersebut, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kami mengetahui kejadian ini dari media sosial. Kemudian hari ini kita mendatangi TKP, kejadiannya hari Minggu tanggal 2 November kita pukul 17.30. Untuk berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa korban ini memasak di dalam rumah kontrakan. Kondisi tertutup, kemudian diduga ada kebocoran gas
Ketika dihidupkan, terpantik, akhirnya terjadi ledakan dan mereka mengalami luka bakar. Ini anaknya orang yang termasuk orang baik, kerja biasa harian lepas, buruh harian. Kalau di sini itu berarti rumahnya siapa, Pak? Rumahnya ya orang tuanya. Orang tuanya Mas Ilmi ya. Masih Masih sering kesini, Pak? masih sering. Kalau mulai Tiap ngekos Jumat. kira-kira kapan ya? Gimana? Kalau Mulai ngekos tuh kapan? Kira-kira Mandiri di sana itu, Pak. sudah setahunan. udah setahun ya. Langsung baru ada musibah, langsung keluarga dihubungi untuk menjenguk. Penyelidikan masih dilakukan oleh polisi untuk mengetahui penyebab pasti musibah yang menimpa satu keluarga tersebut. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Sukoharjo, Saudara. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar sindikat pengoplosan gas LPG 3 kg di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 3 pelaku ditangkap beserta barang bukti lebih dari 1.000 tabung gas dari berbagai ukuran. Tabung-tabung LPG berbagai ukuran ini disita sebagai barang bukti dari praktik sindikat pengoplosan gas LPG 3 kg. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni menjelaskan, perputaran uang dari sindikat tersebut mencapai 9 miliar rupiah dengan kerugian negara hingga 5,4 miliar rupiah. Sementara ketiga pelaku memiliki peran masing-masing, yakni pengatur kegiatan, pengatur bahan baku, dan eksekutor atau yang melakukan penyuntikan gas. Para tersangka mengumpulkan tabung LPG 3 kg dan memindahkan isinya ke tabung gas kapasitas 12 dan 50 kg menggunakan selang regulator yang telah dimodifikasi. Rekan penyidik berhasil mengamankan 1.697 tabung yang mana modus operandinya dialihkan menjadi non-subsidi. Rekan-rekan sekalian tahu bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran energi untuk subsidi rakyat ini sangat besar. Kami berkomitmen menjaga jangan sampai subsidi ini jatuh pada orang yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi ini. Yang berhasil kita ungkap kurang lebih 9 miliar, kemudian perhitungan kami kerugian yang seharusnya tidak dinikmati oleh pelaku kejahatan ini kurang lebih 5,4 miliar tentunya. Kemudian kami dari Pertamina mendukung sepenuhnya proses hukum yang berlangsung. Nantinya kalau diperlukan keterangan ataupun hal-hal yang bersifat teknis, ahli terkait dengan program dan sebagainya, kami siap support. Tentunya kami bersama Dirjen ESDM ya, Dirjen Migas Kementerian ESDM juga siap support apabila diperlukan keterangan ahli terkait dengan kasus ini. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. BNPB yakin banjir Kaligawe Kota Semarang surut. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Imbas banjir yang melanda wilayah Kaligawe Kota Semarang, jalur kereta api di perlintasan Kaligawe ditinggikan 30 cm, sepanjang 800 meter. Proses peninggian perlintasan ini dikerjakan selama 2 hari. Puluhan pekerja konstruksi jalur kereta api PT Kereta Api Daup 4 Semarang Senin malam mulai melakukan pembenahan jalur kereta api di perlintasan Kaligawe Semarang yang sempat terimbas banjir. PT KAI Daup 4 Semarang meninggikan rel kereta api 30 cm di jalur perlintasan pada 2 jalur hilir dan hulu sepanjang 800 meter. Pengerjaan dilakukan pada malam hari selama 2 hari dan arus lalu lintas kendaraan dialihkan ke jalan lain.
Upaya perbaikan jalur kereta api dilakukan setelah terimbas banjir. Kerjaan atau KAI 24 Semarang melakukan pekerjaan perbaikan geometri jalan rel. Ini imbas dari luapan air sehingga harus kita perbaiki geometrinya dan akan kita tinggikan setinggi 30 cm ya, tapi bertahap. Untuk malam ini jalur hilir dan jalur hulu kita tinggikan 15 cm. Nanti untuk besoknya, malam besoknya itu juga akan kita tinggikan sebanyak 15 cm. Jadi semuanya 30 cm. Dengan upaya pembenahan jalur rel kereta api pasca banjir, diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan keamanan pada kereta api yang melintas dan pengendara yang melewati perlintasan kereta api. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, banjir di wilayah Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah diprediksi surut dalam 3 hari ke depan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB turun langsung meninjau upaya pengendalian banjir dengan pompanisasi hingga operasi modifikasi cuaca. Memastikan penanganan banjir di kawasan Kaligawe berjalan optimal, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau langsung rumah pompa Seringin dan kolam retensi Terboyo, Kota Semarang. Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Kepala BNPB Suharyanto menyebut pihaknya bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Semarang melakukan upaya jangka pendek dan menengah melalui pompanisasi, operasi modifikasi cuaca, serta pembuatan sodetan baru menuju kolam retensi Unisula dan Sungai Seringin. Alhamdulillah ya, ini sudah relatif lebih baik. Kalau kita tadi jalan dari pusat kota ke titik banjir, masih ada genangan sedikit-sedikit. Tetapi 2-3 hari ini kami pastikan semuanya sudah kering dan terkendali. Karena dari hasil pembicaraan secara terpadu sudah ketemu penyebabnya. Ya. Penyebabnya tentu saja adalah curah hujan yang cukup ekstrim. Bahkan dari BMKG, ini curah hujan ini akan berlangsung cukup masif untuk Jawa Tengah sampai dengan awal tahun 2026. Tentu saja mengingat itu kan kita harus melaksanakan mitigasi dan pencegahan. Nah, untuk di udaranya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi kunci penanganan banjir yang efektif. Artinya kerja-kerja kolaboratif ini yang akhirnya kita bisa memberikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menjadikan role model bahwa kita ternyata bisa untuk bersama. Jadi masyarakat yang terdampak harus sabar bahwa semuanya kita hadirnya negara akan menyelesaikan permasalahan ini. Dan Selain langkah mitigasi udara, pemerintah juga menyiapkan rencana jangka panjang pengendalian banjir, termasuk pembangunan kolam retensi, sabuk pantai, dan giant seawall. Seperti diketahui, saat ini proyek pengendalian banjir baru mencapai sekitar 40% dan masih dalam tahap penyempurnaan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih soal banjir, saudara. Menyikapi jalan Kaligawe lebih rendah dari permukaan air laut, pakar lingkungan dan tata kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang menyebut peninggian jalan raya dan penambahan pompa air bukan solusi yang efektif. Banjir yang selalu datang setiap musim hujan tiba kerap melumpuhkan aktivitas perdagangan dan sosial di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Pakar lingkungan dan tata kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Mila Karmila memaparkan, Jalan Kaligawe lebih rendah dari permukaan air laut sehingga rentan terhadap potensi banjir. Namun peninggian jalan raya yang beberapa kali dilakukan di Jalan Kaligawe tidak efektif untuk mengatasi banjir, begitu pula dengan penambahan pompa air. Kalau yang ditinggikan di
jalan, misalnya jalan, maka yang samping-sampingnya akan banjir. Nah, itu kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya kan, tidak menyelesaikan masalah karena kan sekarang kita tahu daerah Kaligawe itu sebenarnya sudah lebih rendah dari muka air laut gitu loh, sekitar sekitar 20 sentian lah. Jadi artinya kalau pun kita ketahui memang dia lebih rendah, artinya kalau sekarang itu dia mengandalkan pompa, kan mengandalkan pompa, kawasan Kaligawe itu mengandalkan pompa. Saat ini memang pompanya dalam bermasalah sehingga mungkin terjadi banjir. Tapi itu kan bukan solusi yang jangka panjang, harus dicari solusi yang jangka panjang. Kalau jangka pendek oke, penyediaan pompa, tapi jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya tadi pertama adalah bagaimana tata ruang di kawasan hulu hilir itu harus diperbaiki, di hulu, di tengah, dan di hilir itu harus diperhatikan. Harusnya ada regulasi yang bagaimana memantau agar pembangunan itu alih fungsi lahan di kawasan hulu itu tidak masif. Kemudian pembangunan kawasan industri di pesisir juga itu harus tidak juga masif, karena kalau sebetulnya dalam pembangunan ruang dan tata kota, pemerintah sudah melibatkan akademisi dan pakar untuk berdiskusi, namun perlu adanya eksekusi yang sesuai dengan regulasi dalam mewujudkan tata kota yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Gusti Purbaya, calon pengganti Pakubuwono ke-13. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Saudara, setelah Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Sinuhun Pakubuwono ke-13 mangkat. Yang ditunggu adalah suksesi tahta. Sebelumnya, Sinuhun Pakubuwono ke-13 sudah menunjuk salah satu putranya untuk menjadi pewaris tahta atau putra mahkota. Setelah mangkatnya Sinuhun Pakubuwono ke-13, kini semua mata tertuju pada sosok penggantinya. Salah satu putranya yang bernama Gusti Purbaya atau yang menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkunegoro Sudibya Raja Putra Narendra Mataram menjadi kandidat pewaris tahta. Dia adalah putra bungsu Sinuhun Pakubuwono ke-13 dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Adik mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo mengatakan, suksesi tahta pasti akan dilakukan usai proses pemakaman serta segala hal yang mengikutinya selesai dilakukan. Perkembangan sudah jelas, calon itu sudah ada. Ya itu kemudian nanti akan bagaimana proses dan ketentuannya akan lebih lanjut, nanti akan dibuat semacam yang bertugas. Apakah beliau juga sudah disiapkan sejak lama untuk menjadi seorang raja? Nampaknya kalau dari segi nama itu sudah mengarah ke situ. Namanya tadi kita isyarat bahasa simbolikum dalam budaya Jawa itu selalu berkaitan dengan isyarat, dan isyarat-isyarat itu biasanya melekat dengan nama, karena menurut budaya Jawa itu lokal kearifannya itu Nomo Kinaryo Joko. Jadi orang diberi nama itu harus berkonsekuensi kepada apa makna dibalik pemberian nama tersebut. Artinya Sinuhun Pakubuwono ke-13 disemayamkan di Sasono Parastia Kompleks dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Mulai Senin pagi, masyarakat umum diperbolehkan melayat Sinuhun Pakubuwono ke-13 sebagai penghormatan terakhir kepada Raja Keraton Surakarta. Ya banyak masyarakat yang datang, abdi-abdi dalam, kita ikut belasungkawa atas meninggalnya Sinuhun. Ada syarat khusus nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi emang dibuka untuk umum? Ya, kalau hari ini dibuka untuk umum. Ya, jadi masyarakat yang mau takziah bisa masuk. Rasa belasungkawa juga disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sebagai penghormatan, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga memerintahkan untuk meniadakan pentas hiburan dan musik gamelan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ya, sebagai
sehingga tradisi kebersamaan itu kalau ada yang lama antara yang kita juga itu sudah tradisi dari dulu. Suasana hening di Keraton Yogyakarta mulai dilakukan sejak Minggu dan direncanakan berakhir pada Rabu setelah jenazah Pakubuwono 13 dimakamkan. Dan kebiasaan hening di saat ada yang meninggal dunia sudah menjadi tradisi sejak dulu di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara, ada kabar gembira bagi petani Indonesia. Saat ini, harga pupuk subsidi turun hingga 20%. Pupuk urea yang semula Rp2.250 per kilogram, kini menjadi Rp1.800 per kilogram. Dalam kunjungan kerjanya di wilayah Demangrejo, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% sudah berjalan di lapangan. Kebijakan ini merupakan hasil efisiensi pengelolaan di PT Pupuk Indonesia. Dari yang semula menggunakan sistem cost plus menjadi market to market, sehingga harga dapat diturunkan tanpa mengurangi kualitas maupun pasokan. Manajemen pupuk ya di Pak Rahmat dan Pak Budi ini berhasil melakukan efisiensi. Kalau tadinya itu sistemnya cost plus, sekarang market to market, bisa menghemat harga sampai 20% turun ya. Kemudian bisa membangun pabrik tiap tahun satu. Pupuk Indonesia hebat sekarang, manajemennya luar biasa. Para petani mengaku merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Harga pupuk urea yang semula Rp2.250 per kilogram, kini menjadi Rp1.800 per kilogram. Kemudian pupuk NPK atau Ponska semula Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram. Pupuk organik semula Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram. Kan harga awal itu dari untuk urea itu 112 naik Pak, turun 20% dari 90.000 itu sangat membantu bagi petani Pak. Soalnya kos yang salah satu kos terbesar di petani itu di pupuk Pak. Yang pertama di pestisida, yang kedua di pupuk Pak. Jadi dengan turunnya harga ini alhamdulillah sangat membantu. Dengan penurunan harga pupuk dan penyaluran yang lebih bagus, pemerintah menargetkan ketahanan pangan terjaga dan petani di daerah sejahtera. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah meluncurkan bantuan pangan beras dan minyak kita untuk alokasi Oktober hingga November 2025. Masing-masing penerima bantuan pangan akan mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Pemimpin wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati mengatakan Pagu Bantuan Pangan Beras Provinsi Jawa Tengah mengacu pada By Name By Address tahun 2025 yang sudah diterima Bulog dari Bappenas sebanyak 3 juta lebih penerima bantuan pangan. Dan alokasi khusus bagi Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah yang meliputi cabang Semarang, cabang Pati, cabang Surakarta dan cabang Tegal sebanyak 1.947.076 penerima bantuan pangan. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng, Pagu Penyaluran Provinsi Jawa Tengah sebesar lebih dari 12 juta liter dengan rincian Kanwil Jawa Tengah sebesar 7 juta liter lebih. Kanwil Jawa Tengah berkomitmen secara bertahap menyalurkan bantuan hingga selesai. Dan kami berkomitmen untuk segera menyalurkannya secara bertahap yang akan diselesaikan sampai dengan insya Allah 30 November 2025. Kita harapkan dari program ini, maksud dan tujuan dari program bantuan pangan bisa tercapai, yaitu
untuk mengentaskan kemiskinan, juga mengurangi gejolak kerawanan pangan, termasuk menjaga harga di tingkat produsen dan konsumen. Sementara pemimpin Perumbulok Cabang Semarang Randy Ardiansyah mengatakan, untuk penerima bantuan pangan tahap 2 Oktober hingga November, para penerima akan mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan pangan tersebut akan disalurkan kepada penerima bantuan pangan di 6 kabupaten kota di wilayah kerja Perumbulok Kantor Cabang Semarang yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Untuk wilayah kerja Semarang, untuk melayani 6 kabupaten kota, total pagu yang kita salurkan untuk 2 lokasi ini terdiri dari 446.455 PBP, di mana nanti masing-masing PBP menerima 2 alokasi sekaligus dengan total kebutuhan beras yang disalurkan sebanyak 8.929 ton 100 kg. Tujuan dari program bantuan pangan ini tidak hanya untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan, namun sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, serta menanggulangi kekurangan pangan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.